Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Matan Abu Suja atau kitab Al-Ghayah wa Taqrib, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Suja, yang mana pada pagi hari ini kita masuk pembahasan Faslun Hukukul Mayyit, fasal yang menjelaskan tentang hak-hak mayit, di mana dijelaskan di dalam kitab ini, wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a, dan wajib dalam pengurusan mayit 4 macam. Yang pertama ghusluhu, yaitu memandikannya, wa takfinuhu, dan yang kedua mengkafaninya, wa salatu alaihi, dan mensolatinya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Kenapa pembahasan hak-hak mayit atau hak jenazah itu dimasukkan setelah pembahasan sholat di dalam kitab Matan Abu Suja? Karena di dalamnya ada kewajiban mensolati jenazah. Maka pembahasan ini dimasukkan dalam pembahasan setelah selesainya pembahasan kitabus sholah. Dan ini merupakan marotib atau urutan dalam pembahasan kitab fikih, di mana dalam kebanyakan kitab fikih yang disusun oleh para ulama, biasanya urutannya kitabut thaharah, kitabus shalah, kitabul janaiz. Itu urutannya biasanya seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh penulis kitab ini, wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Ada 2 orang atau 2 golongan yang tidak dimandikan dan tidak juga disolati. Asyahidu fi ma'rakatil musyrikina. Yang pertama adalah orang yang mati syahid
dalam memerangi kaum musyrikin, orang yang mati syahid dalam medan perang, dalam medan peperangan, perang melawan kaum musyrikin, bukan perang melawan sesama kaum muslimin, bukan. Lah nek perang pada wong Islam niku mboten mati syahid, Pak, niku mati sangit, Pak. Nah, mati sangit. Perang Islam karo Islam, tawuran antar sekolah, koid. Lah niku mati sangit, Pak. Anu bal-balan terus pada paten-patenan, umpama niku, Pak, umpama nggih. Nek sing wingi niku kan anu disemprot niku nggih. Lah umpamane tawuran antar supporter wonten sing ninggal. Niku dudu mati syahid. Nah, niku dudu mati syahid ya. Napa niku bisa jadi niku sangit. Nah, dan lain sebagainya. Jadi mati syahid yang tidak dimandikan dan tidak disolati, itu yang mati syahid karena melawan kaum musyrikin. Wasattu alladzi lam yastahil sarihan, dan keguguran yang tidak mengeraskan suaranya atau tidak berteriak. Artinya bayi yang mati dalam keadaan dia belum bernyawa. Jadi umpamanya wonten tiyang keluron niku kan keguguran, ninggal mbeke meteng 2 wulan, terus qadarullah keguguran. Otomatis orang mungkin bayi 2 wulan kok metu langsung nangis niku orang mungkin, Pak, sebab ruh niku dereng wonten. Maka itu tidak dimandikan dan tidak disolati karena dia belum berwujud sebagaimana manusia. Maka sebagian ulama menjelaskan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, kalau sudah berumur 4 bulan lebih, maka itu baru seperti kewajiban sebagaimana manusia, karena dia sudah ditiupkan ruh. Kalau dalam kitab ini dijelaskan keguguran yang tidak mengeluarkan suara, begitu metu ya metu tok atau niku. Lah niku berarti nek 2 bulan kan nek didusi niku baru gumpalan, mungkin gumpalan darah yang sedikit mengental hendak berubah menjadi daging, didusi malah ajur, Pak. Ajur. Jadi ada hikmah di balik keterangan itu. Kemudian di dalam syarahnya dijelaskan, al-insanu idza faraqal hayah, manusia jika ia telah meninggal dunia, wajib ala kulli may ya'lam fardun kifayat, maka wajib bagi orang yang mengetahui kematian orang tersebut, dan ini hukumnya fardu kifayah. Jadi pengurusan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Napa niku fardu kifayah? Ketika sebagian kaum muslimin sudah melakukan, yang lain sudah gugur kewajiban. Umpamane wong sedesa, Pak, wong sedesa wonten tiyang ninggal setunggal. Apa yang gane wong sedesa kon ngedusi kabeh? Kan mboten nggih. Nah, cukup beberapa orang sudah mencukupi yang lainnya. Kemudian juga mengkafani, hanya beberapa orang yang mungkin sudah paham. Nanti kemudian menyolati juga kadang-kadang itu kadang ramai, kadang sepi, Pak. Cuma ironisnya, kadang yang saya amati, ketika ada orang yang meninggal dunia, biasanya itu ketika orang tersebut dalam strata sosial dia tinggi, pejabat mati umpamane, Pak. Wah, sing teka wakeh, Pak. Sing takziah akeh, sing nyolati akeh, sing ngiring kathah, Pak. Tapi ketika yang meninggal dunia itu orang miskin, orang susah, tidak memiliki strata sosial dalam pandangan kacamata manusia, sing takziah langka, sing nyolati langka, sing ngiring langka. Leres napa mboten niku? Leres nggih? Nah, padahal kudune mboten kados niku. Mbok arep pejabat apa rakyat, mbu wong gedhe mbu wong cilik, niku kula panjenengan gadah kewajiban ingkang sami. Bahkan nek tiang alit sing ninggal,
Kudune kula panjenengan kudu lebih empati, Pak. Lebih empati. Harus lebih berempati. Kenapa? Itu yang meninggal keluarga orang tidak mampu, tentu perlu kita bantu. Begitu kita takziah anak kotak lebokna amplop isi, Pak. Nah, untuk membantu. Bisa jadi pada saat dia sakit, mungkin ada proses pengobatan yang banyak mengeluarkan biaya rumah sakit. Apalagi kita kan bisa melihat opnam nang rumah sakit sebulan. Wah, bisa dilihat itu berapa angka yang harus dikeluarkan. Karena ternyata biaya rumah sakit nang Indonesia niku larang, Pak, mahal. Mulane melebung rumah sakit karo melebung hotel niku kadang gelem larang rumah sakit Pak. Nah niku nginep nang rumah sakit seminggu mun kathah niku telase. Tapi nang hotel niku sepengi pinten lah niku. Ya wis ora ana biaya liyane maning tambahan biaya makan niku. Jadi ketika yang meninggal itu orang susah, kaum duafa, orang-orang kecil, kita justru lebih berempati, harus lebih berempati untuk menghibur mereka, untuk membantu mereka. Jadi hukumnya pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Artinya ketika sebagian kaum muslimin sudah melakukan, yang lain gugur kewajiban. Tetapi begitu pula ketika satu kampung tidak ada yang mengurusi jenazahnya, acuh tak acuh kabeh. Lah kaya anu manden beda karo dhewek lah. Wis ben bodho-bodho ngono. Lah niku mungkin sedesa niku dosa kabeh, Pak. Satu kampung dosa semuanya. Jadi maka ketika kita mengurusi jenazah kaum muslimin, kita jangan lihat wah iki organisasi ini apa ya, benderane apa ya, ngajine nang ndi ya, mboten usah diurusi sing niku. Sing kados niku ampun dadi pertimbangan. Asal dia muslim, kita punya kewajiban untuk mengurusi jenazahnya. Sebab mengapa? Nek sedesa orang ana sing gelem ngurusi, sedesa niku dosa kabeh, Pak. Dosa kabeh. Sebab hukumnya fardu kifayah. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, dan proses pengurusan jenazah dijelaskan hakil mayyit nahwil ahya. Kewajiban hak mayit yang ini merupakan kewajiban orang yang masih hidup atau kewajiban orang yang masih hidup terhadap mayit. Dijelaskan dalam kitab ini ada 4. Al-ghuslu yang pertama memandikan, at-takfinu yang kedua mengkafani, as-salatu alaihi yang ketiga mensolatinya, yang keempat ad-dufina menguburkannya. Amma ghairul muslim, adapun ketika jenazah tadi non muslim, bukan orang Islam, maka dijelaskan dalam kitab ini falahu at-takfinu ad-dufina. Maka kewajibannya hanya 2, mengkafani dan menguburkan. Kalau dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah dan juga kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, kewajiban terhadap jenazah non muslim itu hanya menguburkan. Hanya menguburkan. Tapi dalam kitab Matan Abu Suja dijelaskan ada 2, mengkafani dan menguburkan. Lah terus didusi napa mboten? Mboten wajib didusi, Pak. Lah terus disolati napa mboten? Haram hukume kaum muslimin menyolati jenazah kafir. Mboten angsal, Pak. Oh, kena wong kafir kok disolati nggih. Mboten angsal wong uripe tau salat ora nggih. Nah, dadi mboten disolati. Mboten angsal didusi, mboten angsal disolati. Sing haram disolati. Lah nek didusi kok keluargane pada non muslim arep didusi nggih monggo, tapi mboten wajib bagine tiyang muslim. Bagine tiyang muslim mengkafani, menguburkan.
Umpamane kleres wonten tiyang non muslim ninggal nang tengah-tengah kaum muslimin. Kleres niku tiyang perantauan sedulure adoh kabeh, kata niku nggih, tiyange tebih kabeh. Jadi dalam waktu sesaat keluargane ora bisa teka. Maka kita kewajiban kaum muslimin mengkafani, menguburkan. Pun niku tok, Pak. Nah, pokoknya sing penting dibungkus, terus mungkin bareng niku digawa mang pemakaman, dikuburkan, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Mboten angsal, Pak. Tapi nang desane Pucang kok anu pemakamannya campur umpamane nggih. Pokoknya ya Islam ya non muslim dicampur tengeriku dadi setunggal. Maka ditaruh di pojok. Ditaruh di pojok. Jangan di tengah-tengah atau di antara sela-sela jenazah-jenazah kaum muslimin. Mboten angsal. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, wa fi haqqi syahidi, dan yang menjadi hak orang yang mati syahid adalah at-takfinu, yaitu dikafani. Walaupun nanti dalam keterangan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa orang yang mati syahid karena berperang melawan kaum musyrikin, maka dia dimakamkan dengan memakai pakaian yang ia terbunuh dengan itu. Pakaian yang mungkin ada bercak-bercak darah. Untuk apa? Itu nanti menjadi saksi di yaumul qiyamah. Kemudian ad-dufina fa innahu yab'asu yaumal qiyamah bidamihi. Jadi orang yang mati syahid itu dimakamkan, maka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan darah-darah yang masih mengucur dalam tubuhnya. Makanya pakaian yang dipakai untuk berperang itu langsung juga ikut dimakamkan. Wa huwa hayyun hayatun la ya'lamuha illallah. Dan orang yang mati syahid itu dia hidup sebagaimana keadaan orang yang hidup yang ini tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiang sing mati syahid niku hakikatnya niku tasih gesang lan niku angsal rizki saking Gusti Allah, ananging kulan panjenengan mboten paham, mboten ngertos. Lan niku wonten nas dalil ingkang jelasaken makaten. Kemudian ada faidah, asy-syahidu man mata fi ma'rakatil musyrikin au bisababin qatalahum au qatlahu muslimun khata'a fil ma'rakah. Jadi yang dimaksud dengan yang mati syahid dalam peperangan, terbunuh dalam memerangi kaum musyrikin adalah orang yang dengan sebab terbunuh oleh senjata kaum musyrikin. Ketembak nang wong kafir, perang senjata perang niku ya bisa tembak-tembakan, bisa bacok-bacokan, bisa panah-panahan. Kebetulan kena panah, ninggal. Ketembak, nek zaman saiki ya perang kan nganggone bedil nggih. Ketembak sing nembak kaum musyrikin, maka dia mati syahid. Atau juga terbunuh oleh sesama kaum muslimin karena kesalahan. Karena kesalahan. Apalagi dalam peperangan zaman dahulu yang menggunakan pedang. Itu perangnya jarak dekat, Pak. Jarak dekat. Napa istilahnya niku kontak body. Body contact. Langsung berhadap-hadapan. Lah pedangnya keleres anu dawane pol, Pak. Niate arep mbacok wong kafir kata niku nggih. Ngerti-ngerti begitu ditarik ke banteran, cruk malah nyucur kancane, Pak. Sing nang mburi kancane tiang muslim, Pak. Cruk kenang senjatane kancane pada wong muslim. Qadarullah ninggal. Maka dia juga mati syahid. Maka dihukumi orang mati syahid, maka dia tidak wajib dimandikan dan tidak disolati. Nah, nek zaman seniki bisa jadi mungkin anu nganggo bedil, Pak. Wah, niku tentara muslim ternyata anu wonge kecing. Begitu anak krosak brondong, Pak. Dedet.
jebulane anu kancane bar pipis, Pak. Ngertine darani musuh jebule dibrondong. Begitu ditiliki, lho jebulane paijo iki. Aduh kancane dhewek iki umpama niku, Pak. Maka dia sekalipun terbunuh oleh sesama kaum muslimin tapi karena satu kesalahan, artinya tidak disengaja, maka dia dihukumi mati syahid. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, asyaqtul ladzi kharaja min bati ummihi maitan, janin yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan sudah meninggal, la yaghsilu wa la yusalla alaihi, maka ia tidak disolati, tidak dimandikan dan tidak disolati, bal yukaffinu wa yudfin, akan tetapi dikafani dan dikuburkan. Amma idza nazala min batni ummihi hayyan, adapun ketika ia lahir dari perut ibunya dalam keadaan hidup, pas begitu babaran loer tasih urip, Pak. Ning ternyata anu napa bayi, istilahnya napa, bayi sing dereng mangsane napa namanya, napa, prematur gila nih. Ternyata niku bayi prematur. Ternyata wis dibantu napas, di inkubator, tetap mboten kiat, Pak, ninggal qadarullah karena masih prematur. Aslinya hidup tapi qadarullah enggak bertahan lama, meninggal. Maka dalam keadaan seperti ini, wa alamatul hayah, di antara ciri hidupnya bayi tadi atau janin tadi, ka ayyasraha mislan, contohnya begitu lahir berteriak, walaupun begitu berteriak nangis sesaat terus meninggal, maka berarti dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup. Fayu'amilu mu'amalatal ahya, maka janin yang seperti ini diperlakukan sebagaimana orang yang hidup. Min ghuslin, diantaranya dimandikan, wa kafnin, kemudian dikafani, wa salatin alaihi, wa salatu alaihi, wa dufina, kemudian disolati dan juga dikuburkan. Karena apa? Dia terlahir dalam keadaan sudah hidup, walaupun nanti akhirnya meninggal dunia. Kalau dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah dijelaskan, yang sudah berumur 4 bulan ke atas, karena dia sudah ditiupkan ruh, maka dia dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Tetapi ketika sebelum 4 bulan, maka dia tidak dimandikan, tetapi hanya dikafani dan dikuburkan. Kemudian idza ukhtudira syahsi yusannu li ahlihi, ketika datang syakaratul maut kepada seseorang, maka bagi keluarganya itu disunnahkan untuk melakukan beberapa perkara. Di antaranya yang pertama, ayat ja'uhu ala janibihil aiman muttajihan biwajhihi ilal qiblah, dimiringkan ke sebelah kanan, kemudian wajahnya dalam keadaan menghadap kiblat. Posisi miring berarti sirahnya teng sebelah ngriki, samparan teng ngriko, wajahnya madhep kiblat. Niku kewajiban bagi keluarga. Nek keleres kok umpamane sulit, posisi kamare anu ngepres, ambene juga ciut kata niku kan mboten saged miring-miring. Lah niku saged, sebagian ulama menjelaskan dalam posisi yang ia mampu. Kepala di sebelah sana, nanti kakinya di sebelah arah kiblat dengan agak sedikit ditinggikan posisi kepala. Kados niku. Tapi nek wonten kitab niki dipun jelasaken posisinya seperti orang ketika dikuburkan. Kemudian yang kedua, ayyal kina asyhadah la ilaha illallah, ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, dituntun dengan kalimat la ilaha illallah.
Dadi nalikane sakaratul maut kita tuntun dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah kedawan kok wis Allah mawon. Niku urusan saged maos utawi mboten. Niku tetap dituntun kalimat la ilaha illallah. Niku ingkang dipunjelasaken wonten riwayat Imam Muslim lan hadis niku sahih. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah orang yang hendak meninggal di antaramu dengan kalimat la ilaha illallah.